أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ulangi dari sini karena dulu Rabu mulia. Ayat ini turun pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berhubungan, menjalin hubungan terhadap orang-orang Yahudi. Maka ayat ini turun sebagai peringatannya, untuk memberitahu bagi umat Muslim untuk selalu berhati-hati dengan orang Yahudi, orang Nasrani maupun orang munafik. Ini ayat ini. Dan Allah Ta'ala mengingatkan kita, pemberitahuannya terhadap orang-orang Muslim itu sudah kenyataan dari zaman dulu hingga sampai sekarang, bahwa mereka itu selalu membenci umat Muslim, selalu. Ini peringatan Allah Ta'ala. Sudah. Kalau umat Muslim minoritas, disusahkannya, dihancurkannya, diintimidasi, dicekal dalam perjuangannya, macam-macam. Untung Indonesia itu mayoritas, jadi aman, umat lain aman. Daerah-daerah yang lain, umat Muslim itu selalu sengsara. Yang mana? Anit. Oh iya. Ini tulisannya anatum ya. Ini sudah dibahas kemarin tuh. Yang ini sudah dibahas. Sengaja kami tulis kembali karena kemarin itu kan pakai hamzah, ini sebenarnya pakai ain. Anitum, artinya dia menginginkan sekali kehancuran umat itu selalu menginginkan sekali kehancuranmu. Bagaimana caranya umat Muslim harus hancur, bagaimana? Ini Allah Ta'ala memberitahu begitu. Kalau kita tidak belajar ini, membaca ini, tidak ngerti loh. Yang sekarang tersebut, zaman sekarang, sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, umat Muslim selalu menjalin hubungan erat, kadang-kadang menjalin hubungan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik. Padahal mereka ingin menghancurkannya, tapi umat Muslim kok gemar sekali berhubungan mereka, baik secara ekonominya, kesehatannya, macam-macam. Ya. Dari sini berarti kita bahasnya kemarin sudah udah tidak ada lagi. Kode namakan qalqalah sugro ya. Ini kita puasa masih lanjut ya. Untuk mengisi kegiatan subuh ini kita puasa masih lanjut itu ya. Nanti Lebaran kurang berapa hari baru kita
libur seminggu kemudian baru kita mulai lagi ya. Jadi jangan masih kita diberi umur panjang, gunakanlah semaksimal mungkin umur kita, sebaik mungkin ya. Batatil, lamnya lam ta'rif atau lam ta'rif itu apabila ketemu ba, maka lam ta'rif itu dibaca idhar ya. Selain bertemu dengan ba yang dia kan huruf 28 itu kan dibagi dua ya, sebagian dibaca idhar, sebagian dibaca idgham. Ini yang ketemu ba ini dibaca idhar ya, makanya dinamakan idhar qamariyah, lam ta'rif qamariyah itu. Ini qalqalah sughra. Ini qalqalah sughra artinya qafnya itu sifat dal yang mati itu dijelaskan lagi kod sebenarnya ba sama ba itu ini berjumpa dengan ba. Ini ba juga huruf qalqalah ya, huruf qalqalah. Kalau di sini saja, nah, ini huruf qalqalah ya. Jadi kalau dihukumi sih jenisnya apa? Ini kubro sebenarnya ini ya, qalqalah kubro karena berjumpa dengan sama-sama huruf qalqalah ininya. Nah, ya, qalqalah kubro. Kalau dia sendiri sih qalqalah sugro. Tapi kalau berjumpa dengan ba, to, jim, dal, baru namakan qalqalah kubro. Artinya sama-sama sifat qalqalah, sama-sama huruf qalqalah berjumpa. Ini sama huruf qalqalah. Ya. Qad badatil baghdha boleh. Ditekan boleh. Qad badatil baghdha karena qalqalah kubro sama-sama berjumpa dengan huruf qalqalah. Ba itu huruf qalqalah ya, huruf qalqalah ya. Talahab itu qalqalah juga, namanya qalqalah kubro. Kalau qadnya sendiri sih qalqalah sugro kalau tidak berjumpa dengan ba gitu ya. Tapi kalau berjumpa dengan huruf qalqalah dinamakan qalqalah kubro gitu. Qad badatil baghdha, ada juga yang membaca qad badatil baghdha gitu. Ya, jadi qalqalah dijelaskannya. Qad ba yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan qad badatil baghdha, cukup qad badatil baghdha karena sama-sama huruf qalqalah. Jadi ditekan qad badatil baghdha gitu. Ya. Lam qamariyah baghdha dibaca tafkhim ya. Ghain atau ghain itu huruf tafkhim atau huruf isti'la, dinamakan huruf isti'la. Baru huruf tafkhim, makanya dibaca tafkhim. Baghdha dot makhraj dot ya ndak, gigi geraham atau lidah yang ujung sini ya, ditekankan di gigi geraham kanan maupun kiri, atas maupun bawah. Dot tapi kita yang bisa melafadzkan dot yang asli itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling susah nih. Dot walad qad badatil baghdha ya, di situ ya. Termasuk dua-duanya huruf qalqalah, huruf tafkhim, maka tebal, dibaca tebal huruf tafkhim. Baghdha dibaca mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ya. Mad wajib mutasil. Panjangnya 6 harokat. Panjang. Baghdha min afwahihim. Baghdha artinya banyak kebencian yang tersimpan. Ya. Min afwahihim, min non mati berjumpa dengan alif dibaca idhar. Afnya dibaca idhar juga dijelaskannya. Af bukan afwahihim ya. Af di sini. Fa afwahihim, wanya matabi'ihim dibaca idhar syafawi.
Ini lebih utama diteruskan sampai sini. Ini lebih utama, berarti ini lebih utama diteruskan sampai sini. Wa ma tabi'i tuh fi ya khusoh ya, termasuk kha dibaca tafkhim, dibaca idhar halqi ya. Tuh fi idhar halqi. Kha termasuk huruf halqi. Fi-nya matabi'i, suju matabi'i. Fa mati jatuh setelah huruf yang di garis bawah, maka fa-nya ya-nya menjadi huruf matabi'i. Waw mati, waw sukun jatuh setelah huruf yang di garis depan atau domah, maka wawunya jadi huruf matabi'i. Hum, mim mati berjumpa dengan alif dibaca idhar syafawi. Kalau berhenti ini dibaca tafkhim. Akbar tidak boleh, akbar tidak boleh. Atau Allahu akbar tidak boleh, Allahu akbar tidak boleh, terlalu ngalur ya. Harus tekan karena pendek, akbar itu cukup. Nah ini qad bayyanati sama dengan yang itu ya. Qad badatil baghdha, qad bayyan. Kalau ini dibaca apa nih? Kalian 6 tahu? 6? Tangan tuh ini. Ini dibaca apa ini? Ya yang disapi ini. Baca apa? Mat atau apa idgham? Mat tamkin atau mat apa idgham? Idgham. Kalau di sini ada ya-nya baru mat tamkin ya. Bayyana, nanya baca guna, nanya baca guna. Bayyana itu yan-nya dibaca guna, nanya baca matabi'i. Lakumul, lamnya lam komariah sama ya dengan yang ini. Ya, idhar komari. Ini lam komariah atau dinamakan lam ta'rif komariah. Lam ta'rif komariah. Ya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat ini yang beritahu dulu. Kalau ada kalimat-kalimat yang macam ini, ada lam ini, lam komariah ini. Ya, jadi lam apa kalimat ini termasuk ma'rifat, maksudnya khusus. Kalau ada lam ini namanya lam komariah atau lam ta'rif ini, berarti lam yang menunjukkan kalimat khusus gitu ya, khusus tertentu di ya mad badal. In kuntum, non mati berjumpa dengan kaf dibaca ikhfa, non mati berjumpa dengan tak dibaca ikhfa. Bacaannya in kuntum. Mem mati berjumpa dengan mem mati berjumpa dengan tak dibaca idhar syafawi. Ta'qilun ain dibaca idhar halqi. Idhar halqi 1 2 idhar halqi. Kilun mat aridi sukun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau dari awal coba. Ya, kalau dari awal dari sini saja kita baca. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya. Tuh. Kita langsung. Ya enggak terlalu waktunya kita. Karena mengukur waktu.
Allah. Waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim tumtakinun. Allah. Nah, Bapak. Natam min dunikum khawfana til baghdha iyyakum akhbar. Allah. Alhamdulillah. Ilun Allah. Allah. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala
ma mana? Terus la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya. Jadi kalau di dalam asbabun nuzulnya, kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq dari Pak Ishaq ini ya, terus dari Ibnu Abbas. Jadi tiga yang meriwayatkan itu, Pak Ishaq juga meriwayatkan ini nih. Ya. Dulu pada zaman jahiliyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tersebut berfatwa pada zaman jahiliyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berhubungan baik kepada orang Yahudi di masanya. Hubungan baik, ya. Setelah kelamaan ternyata orang Yahudi itu memang luar biasa. Luar biasanya apa? Jahatnya. Ya. Di samping mulutnya itu sering memfitnah orang Islam, ya, hatinya itu sangat buruk. Sehingga ayat ini turun. Ayat ini turun untuk mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para umatnya yang mengikuti beliau, termasuk pada akhir zaman ini. Diingatkan, jangan kamu sekali-kali mengambil kawan suatu kepercayaan dari bukan golonganmu. Termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafikun. Jangan. Ini perintah Allah Ta'ala itu jangan. Kalau kamu itu sampai berhubungan baik masalah ekonomimu dan lain sebagainya, nah, tunggulah kau nanti merasa sendiri. Sekarang minyak habis. Sekarang apa dan habis. Karena memang itu permainan mereka. Umat muslim cara perdagangannya ya enggak, untuk menimbun sesuatu barang yang nantinya dijual lagi untuk supaya harganya mahal, itu haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Umat muslim menimbun barang tidak boleh. Umat muslim timbunan barang nanti. Kalau kita orang-orang yang non muslim misalnya, terserah dia kan. Yang penting keuntungannya lebih besar. Ya, di masa-masa paceklik, di masa-masa kesulitan, barang-barang tersebut keluar harganya mahal. Baik sembako, baik apa dan lain sebagainya mahal. Lebih ke umat muslim cara perdagangannya itu diharamkan karena sangat merugikan. Diharamkan bagi orang muslim. Makanya kalau kita orang muslim tersebut mau ingin berjualan yang berkah, ya yang berkah, jangan sekali-kali kita itu mengambil keuntungan terus. Ya. Mengambil keuntungan tidak taunya lama-lama jadi buntung karena tidak ada berkahnya. Ya. Akhirnya kita bisa manipulasi perdagangan tersebut. Berbuat culas, mengurangi timbangan, mengurangi sukatan, masin dalam perjualanannya dan lain sebagainya. Itu memang sudah. Nah, ini perbuatan-perbuatan itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, sampai sekarang umat muslim itu melakukan hal semacamnya gitu. Yang perbuatan-perbuatan itu justru dilarang oleh agama. Sehingga keberkahan mereka, berapa banyak umat muslim itu berjualan tapi tidak ada berkah. Karena itu pikirannya untung. Untung. Entah itu caranya bagaimanapun, yang penting untung. Ya, tidak tahunya buntung dalam rezekinya. Mereka ingin sekali untuk menghancurkan kamu dan menyusahkanmu. Khobala itu menyusahkanmu. Ya, dari berbagai macam kau disusahkan, umat muslim disusahkan. Bagaimana caranya? Orang muslim itu supaya susah perekonomiannya. Disusahkannya. Ini Allah Ta'ala beritahukan dari dulu. Tak cari bari apa dan lain sebagainya. Zaman-zaman dulu namanya virus itu tidak ada suatu jual beli ya.
Sekarang diperdagangkannya. Ya, penyakit diperdagangkannya, ya kan virus perdagangannya. Ya. Zaman-zaman dulu hal-hal yang kayak gitu tidak ada masalah. Dan lain sebagainya. Bagi umat muslim, pajak dulu diharamkannya. Nah, sekarang berbagai macam merek pajak tersebut. Ya, itu asalnya itu nih dan lain sebagainya ini. Ini perbuatan kayak gitu. Nah, inilah. Dan mereka ingin menyusahkanmu dan juga ingin menghancurkanmu dari berbagai macam. Qad badatil baghdha. Qad badatil, sungguh nampak, sungguh jelas. Baghdha, permusuhannya mereka. Kebencian mereka. Min afwahim, dari mulut-mulut mereka. Benci terhadap umat muslim. Bagaimana caranya menghancurkan umat muslim. Difitnah melalui Facebook, melalui Twitter, melalui WhatsApp, melalui media sosial dan lain sebagainya. Asalkan ulama sana dipotong, asalkan ada kata-kata kayak gini, nanti orang yang benci diambil separuh. Yang sekiranya kebencian tersebut, yang sekiranya ada kata-kata mengandung unsur kebencian, padahal durasinya itu lama, padahal menerangkan itu lain, tapi diambil dari kata-katanya sekiranya mengadu domba tersebut. Sana diadu domba, sana diadu domba, bentroklah orang muslim. Makanya bagi orang muslim yang bijak, yang pintar, mengambillah suatu kebijakan dari WhatsApp, dari YouTube, dari Twitter, dari dari Facebook tersebut. Diambillah suatu kebijakan. Jangan sekali-kali langsung kita itu nilai langsung, ini buruk ini. Umat muslim yang seperti ini mudah sekali diadu domba. Umat muslim yang seperti pikirannya yang seperti ini itu mudah sekali diadu domba. Ambillah sebagai orang muslim kebijakan tersebut, dari kata-kata tersebut, dari netizen tersebut ya. Jangan langsung mengambil pintas. Inilah memang cara mereka itu memang begitu. Ayatnya ini memang mereka caranya begitu. Caranya supaya umat muslim hancur itu bagaimana? Dengan cara apa saja. Baik cara ekonomi, hubungan dan lain sebagainya. Wama, dan perkara tufi yang disamarkannya, yang dirahasiakan, sudurum, apa sudurum yang dirahasiakan, apa sudurum yang merahasiakan, apa sudurum, hati mereka akbaru, lebih dahsyat, lebih besar. Kebencian yang ditimbulkan dalam hati mereka tersebut lebih besar daripada mulut mereka. Kebencian itu lebih dahsyat, dari hatinya itu busuk daripada mulut mereka. Kalau sekedar mitnah itu dan lain sebagainya biasa mah, tapi bencinya dari hati itu memang dari dulu. Rasa dendam itu memang dari dulu, dari zaman Nabi ke Nabi. Allah Ta'ala beritahukan ini. Allah Ta'ala beritahukan kepada kita, qad bayyana lakum, sungguh kami sudah terangkan, kami sudah jelaskan lakum, untuk kamu semuanya, ayat-ayatku, tanda-tandaku, kekuasaanku. In kuntum ta'qilun, seandainya, jikalau umpamanya, andai kata kamu mengetahui semuanya, berpikirlah dengan secara jenis. Intinya bahwa ayat ini tersebut umat muslim disuruh pintar untuk menghadapi segala macam benturan-benturan dari orang Yahudi, orang Nasrani maupun orang munafik tersebut. Dari kata-kata ekonomi, masalah diplomat, hubungan dan lain sebagainya. Di situ kita itu umat muslim disuruh berhati-hati. Jangan sekali-kali kamu itu mengambil kepercayaan dari mereka. Untuk dari golonganmu sendiri pun ada yang munafik, apalagi dari mereka yang bukan dari golonganmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Ta'ala. Kenyataannya memang benar kan? Apabila umat muslim itu minoritas, umat muslim banyak sekali sengsara. Umat muslim banyak sekali yang dibantai. Tapi apabila umat muslim yang mayoritas, yang minoritas itu banyak dibantai, yang mayoritas sekali sudah pun, mereka itu merongrong bagaimana supaya umat muslim itu bisa cerai-berai, bisa mereka itu bisa putus hubungan sesama umat muslim, bagaimana cara menghancurkannya, macam-macam, dengan cara difitnah, dengan cara apa dan lain sebagainya. Yang tujuannya
umat-umat mereka tersebut ingin menghancurkan umat muslim, tidak bisa melihat umat muslim itu bahagia atau maju tersebut. Dia menginginkan umat muslim itu hancur. Ini Allah Ta'ala berikan tahu. Seandainya kita mengetahui, wahai umat muslim, kau mengetahuinya, kau berpaham, kau ngerti, nah beginilah orang-orang itu yang kenyataannya sudah kita lakukan. Dari berbagai, setiap mau lebaran, setiap mau puasa, harga sembako itu selalu naik. Tidak ada turun-turunnya. Dan naik itu naik terus, tidak bakalan turun. Nah, padahal kelapa sawit di Indonesia ini berapa banyak? Puluhan juta. Bayangkan, masa bisa kekurangannya? Tidak masuk akal. Padi berapa juga? Tidak bisa diukur. Amerika ada ditimbun, ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwa kita ini perintah Allah Taala. Para kita itu suruh berhati-hati dalam berhubungan selain bukan dari kita tersebut. Boleh berhubungan, boleh toleransi, tapi kalau masalah rahasia jangan, apalagi masalah keagamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memahami dari WhatsApp, dari Facebook, ya, dari YouTube, atau dari konten-konten yang sekiranya mengadu domba terhadap orang muslim. Pintar-pintarlah, cerdas-cerdasan bagi orang muslim untuk menyikapi hal semacam itu, bijaksanalah. Jangan spontanitas. Boleh jadi orang yang mengabarkan sesuatu yang buruk terhadap orang muslim itu akan mengadu domba kepada kita supaya orang muslim itu hancur. Maka bersatu padulah umat muslim, ya, bersatu padulah. Ini semuanya kita itu. Ada yang tidak benci misalnya, diusik-usik, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Makanya kita harus hati-hati. Salauquha mislah wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kita selalu bercerai-berai dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi hidayah kepada kita, memberi umur panjang, berkah, ya, rezeki halal, segala urusan dunia maupun akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak cucu kita tersebut orang-orang yang ahli ilmu dan orang-orang anak-anak yang menjadi anak soleh dan solehah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baini jalal qa'adim sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa li walidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jamil muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa aitam bi mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yada fauqa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi barik hasanah. Ta'awwa subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi